Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari Al-Arba'una Haditsan An-Nabawiyah fi Minhaj Da'wah As-Salafiyah, yaitu 40 hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara kita beragama dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu hadis yang ke-8. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini pada nomor yang ke-5063. 5063. Sedangkan Imam Muslim pada nomor 1401. Imam Bukhari 5063, sedangkan Imam Muslim 1401. Kita baca di sini. Qala, berkata Anas bin Malik, Ja'a salasatu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada atau ke rumah Nabi SAW 3 orang. 3 orang dari kalangan para sahabat. Kenapa mereka mendatangi rumah Nabi? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan bertanya tentang ibadah yang wajib. Karena ibadah wajib Nabi mengerjakannya di masjid. Mengerjakan apa yang Nabi kerjakan ketika di rumah. Kalau di masjid para sahabat tahu sholat wajib dan yang lainnya. Tapi yang mereka ingin tanyakan itu apa yang mereka atau apa yang Nabi lakukan ketika Nabi sedang berada di rumah. Maka mereka mendatangi rumah-rumah Nabi, mendatangi istri-istri Nabi. Falamma ukhbiru, maka tatkala mereka dikabarkan tentang apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu kok sedikit. Ternyata di luar bayangan mereka. Mereka menganggap amalan Nabi itu kok tidak banyak ya. Tidak sesuai dengan ekspektasinya.
Karena mereka beranggapan istri-istri Nabi akan mengatakan bahwasanya Nabi itu sholatnya begini, Nabi itu baca Qur'annya begini. Ternyata setelah dikasih tahu, dikabarkan kepada mereka, di luar apa yang menjadi prediksi mereka. Ternyata bayangan mereka tidak seperti yang diharapkan. Sehingga dikatakan di sini taqallu. Taqallu itu menganggap seolah-olah berarti masih sedikit. Faqalu, lalu mereka mengatakan, wa aina nahnu min Rasulillah wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Namun dibandingkan Nabi dengan kita, siapa kita? Dengan amalan seperti itu, beliau kan seorang Nabi, dosa-dosa beliau diampuni, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Beliau telah dijamin surga, bahkan surga tidak akan dibuka kecuali beliau yang akan membukanya. Dibandingkan kita, siapa kita? Kita tidak seperti Nabi. Nabi kalaupun beramal seperti itu, tidak ada masalah. Beliau seorang Nabi, kan begitu kan? Sama seperti orang yang beranggapan, ya siapa kita, kan mereka para ulama. Nah, kan kita sering ngomong seperti itu. Nah, sama dengan para sahabat. Para sahabat itu memiliki persepsi yang sama. Ini kan Nabi, Nabi kan beda. Kalaupun Nabi tidak melakukan amalan sunnah, beliau tetap dapat pahala. Karena amalan sunnah itu sendiri beliau contohkan dan dikerjakan oleh para sahabat. Dan kalau para sahabat melakukan amalan sunnah, pasti beliau itu mendapatkan pahala. Makanya di antara bentuk hiburan yang Allah berikan kepada Nabi SAW ketika beliau dikatakan sebagai orang gila oleh orang-orang Quraisy, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nun, dan demi kolam yang dia itu menulis. Lalu di ayat tersebut Allah mengatakan wa annaka ala ajrin ghairu mamnun. Engkau berada di atas pahala yang tidak terputus. Bahwasanya Nabi SAW itu meskipun beliau tidak beramal dengan amalan tersebut, tapi karena beliau yang mengawalinya, lalu kemudian beliau tidak melakukannya secara terus-menerus, tapi para sahabat yang melakukan, pahalanya akan tetap mengalir kepada Nabi SAW. Kayak kita sekarang, kita sholat. Apakah Nabi dapat pahala? Dapat. Karena Nabi SAW yang pertama kali mengajarkan sholat ini kepada kita. Kita puasa sunnah. Apakah Nabi dapat pahala? Dapat. Karena Nabi yang mengajarkan pertama kali kepada kita. Kita pergi haji, pergi umroh, kita bersedekah, Nabi tetap dapat pahalanya. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan agama ini kepada kita. Makanya disebut Nabi itu mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Berbeda dengan kita. Kita kalau tidak pernah ngajarin orang satu amal ibadah, kita meninggal ya sudah terputus amal kita. Tapi kalau kita ngajarin orang, orang itu mengikuti kita, mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka, mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, meskipun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Karena dia beramal atas dasar ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Paham sampai sini jemaah? Makanya upayakan, kalau tidak bisa mengajarkan kepada halayak ramai, paling tidak anak dan istri kita ajarkan. Karena ketika mereka beramal dan kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Maka kemudian salah seorang di antara mereka berkata, berazam. Apa kata mereka? Yang pertama ngomong, amma ana fa usallil laila abadan. Adapun aku akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Kamu tidur, sholat terus sepanjang malam. Pokoknya saya akan sholat terus. Malam harinya saya isi dengan sholat. Wa qala al-akhar, kemudian yang kedua berkata, orang yang kedua, wa ana asumud dahra wa la uftir. Adapun aku akan berpuasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Bayangkan, dia puasa setiap hari kecuali hari-hari yang haram. Mana contoh hari yang haram? 1 Syawal. Ya, itu
itu kan tidak boleh berpuasa, haram. 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik itu merupakan hari-hari yang haram untuk kita berpuasa, nggak boleh. Makanya Nabi mengatakan ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurb. Hari-hari tasyrik itu harinya makan-makan dan minum-minum, nggak boleh berpuasa. Harinya kita melupakan yang namanya kolesterol. Betul kan? Insya Allah pada hari tersebut kolesterol tidak kumat. Tapi tanggal 14 silakan pergi ke dokter cek kolesterolnya jangan. Ya, insya Allah tanggal 10, 11, 12, 13 Allah jaga kolesterol kita tidak kambuh. Tapi tanggal 14 silakan segera datang ke dokter. Ya, cek lab ya, minta surat pengantar untuk cek lab kolesterolnya. Siapa tahu kan naik gitu. Tapi insya Allah kalau antum makan kambing nggak naik. Kalau makan sapi, makan domba, makan onta bisa jadi. Tapi kalau kambing insya Allah enggak. Ya. Makanya kalau pingin kolesterolnya itu disembuhkan sama Allah, ada syaratnya, ada caranya. Tapi antum mau atau enggak itu masalahnya. Kalau ditanya apa Ustaz? Kalau antum bisa punya kesempatan minum kencing onta, antum minum. Insya Allah kolesterol antum sembuh. Cuma jangan ditanya rasanya. Ya rasanya ya rasa kencing ya Mas. Soalnya saya sudah pernah merasakan. Nah dia mau puasa, nggak mau berbuka, anti berbuka, mau puasa terus. Setiap hari, tanpa hari, tiada hari tanpa puasa. Subhanallah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, tidak hanya dia berpuasa di siang hari, bahkan di malam hari dia mau berpuasa. Biasanya kita kenal dengan istilah puasa wisol namanya. Puasa wisol itu kan puasa yang nyambung. Ya, nyambung, dia tidak mau berbuka. Dia nyambung sampai makan sahur. Nah ini beda. Tiap hari dia mau puasa, bahkan malamnya dia mau berpuasa. Waqala al-akhar. Kemudian orang yang ketiga berkata, kan 3 orang tadi yang datang kan? Yang kedua sudah, yang pertama sudah, kedua sudah. Nah, yang ketiga, apa kata dia? Wa ana a'tazilun nisa wa la atazawwaju abadan. Adapun aku akan menjauhkan diriku dari para wanita dan aku tidak mau menikah. Karena wanita itu memalingkan aku dari ibadah. Bagi dia menikah itu menjadikan dia repot, ya, menjadikan dia tidak bisa ibadah. Makanya dia tidak mau menikah, ya, tidak mau menikah. Masuk. Dia akan jauhkan dirinya dari perempuan. Nah ini 3 janjinya 3 orang ini. Fajar Rasulullah SAW ilaihim. Maka setelah itu berita ini sampai ke telinga Nabi. Nabi dengar apa yang diazamkan oleh 3 orang ini. Dia mau sholat malam tidak mau tidur, dia mau berpuasa tidak mau berbuka, dia akan menjauhkan dirinya dari para wanita. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fajar Rasulullah ilaihim. Maka datanglah Rasul kepada 3 orang ini. Didatangi. Faqala, maka Nabi berkata kepada mereka, antumul ladina qultum kadza wa kadza. Apa benar kalian yang mengatakan begini dan begini? Nah, di sini perhatikan. Di sini ada sebuah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yaitu sifat tabayyun. Tabayyun itu meng-cross check. Tidak boleh langsung kita menghakimi, tapi cross check terlebih dahulu, benar nggak dia ngomong seperti itu. Kalau benar, nasihati. Tapi kalau salah, berikan masukan. Misalkan dia mengingkari ini, padahal dia ngomong, tapi dia mengatakan, oh nggak pernah ngomong seperti itu. Maka antum katakan, ya udah kalau Anda pernah ngomong seperti itu, tapi saya ingin menasehati saja.
memberikan masukan. Jangan sampai kemudian kita punya prinsip seperti itu. Tapi kalau dia benar mengatakan dan mengakui, maka di situ adalah bab an-nasiha, amar ma'ruf nahi munkar. Kita sampaikan nasihat kepada dia. Urusan diterima atau tidak itu urusan dia. Karena tugas kita adalah wa ma'alina ilal balagh, menyampaikan. Urusan menerima itu bukan urusan kita ya. Itu urusan Allah. Karena yang menjadikan hati manusia, yang kita sampaikan nasihat kepada mereka, yang menjadikan mereka menerima itu Allah, bukan kita. Maka tidak boleh kita memaksa orang untuk mengikuti apa yang menjadi pendapat kita. Sampaikan, tunjukkan kepada kebenaran. Urusan dia mau mengikuti atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan, setelah itu mendoakan supaya dia mengikuti kebenaran. Urusan nanti menerima atau tidak itu urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian setelah kita menyampaikan, menasehati karena dia tidak mau mengikuti, langsung kemudian kita vonis orang ini. Kamu kalau tidak mau mengikuti apa yang aku sampaikan, kamu bisa kafir, keluar dari Islam. Tidak boleh seperti itu. Inilah yang sering merusak agama itu. Akhirnya orang yang tadinya sudah semangat ingin berjalan di atas kebenaran, tapi karena kita tembak dengan ucapan seperti itu, akhirnya dia merasa, waduh, belum apa-apa saya sudah ditembak, kafir ini. Ini kurang tepat. Kurang tepat seperti ini. Dan ini bukan caranya Nabi SAW dan para sahabat di dalam berdakwah. Makanya coba lihat ketika Nabi mendapati ada seorang yang munafik, yang mereka memprotes Nabi SAW, kemudian Umar meminta izin untuk memenggal kepalanya, Nabi melarang Umar. Karena bukan begitu cara kita berdakwah. Ada metodenya, ada triknya. Sama kita menyampaikan kebaikan kepada orang. Jangan karena orang tersebut tidak mau mengikuti kita, lalu kita kemudian akhirnya mendoakan keburukan, lalu kemudian kita lemparkan kata-kata yang tidak baik kepada dia. Itu bukan cara Nabi SAW. Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi malah mendoakan kebaikan. Lihat Nabi SAW pergi ke Taif, ya, bersama Haris bin Zaid bin Harithah, dilempar Nabi SAW. Apa yang terjadi? Nabi keluar dari Taif dalam kondisi bersimbah darah. Nabi tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata yang jelek kepada mereka. Bahkan doa beliau diabadikan di dalam hadis Nabi SAW. Di antara apa dibawakan Imam Bukhari, sebuah ucapan yang sangat indah yang keluar dari lisan Nabi. Bahkan aku berdoa untuk mereka yang menolak dakwah ini, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang-orang yang akan beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri mereka dari perbuatan syirik. Tidak mendoakan yang keburukan. Nah, kita sering silakan menawarkan dakwah. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kerabat, kepada masyarakat secara umum, tawarkan. Urusan mereka menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Nabi menyampaikan demikian, lalu mereka pun mengatakan iya. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, "Ama wallahi, maka demi Allah, inilah akhsyakum billah wa atqakum la, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah. Namun aku adalah orang yang berpuasa dan aku pun berbuka. Aku pun tidur, aku pun sholat, aku pun menikahi para wanita. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ini dia poinnya yang jadi judul kajian kita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia berpaling dari tuntunanku, hati-hati. Dia celaka. Dia akan binasa. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, jemaah. Berpaling dari tuntunan Nabi SAW. Kita berpaling dari apa yang menjadi ajaran Nabi. Makanya di dalam hadis ini
Nabi SAW, beliau itu mengancam dengan orang yang berpaling dari tuntunanku, dia bisa celaka. Bahkan Nabi mengatakan dia bukan dari golongan. Karena orang yang mengaku mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi, mengikuti sebagai pengikut Nabi SAW itu, dia harus tunjukkan ucapan tersebut dengan mengikuti Nabi. Bukan hanya dengan sekedar ucapan, omongan. Yang Nabi butuhkan itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan A, ngomong B, kita bilang saya ikut Nabi, saya begitu. Bukan itu yang diharapkan Nabi SAW itu. Yang Nabi inginkan kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan beliau, apa yang menjadi contoh-contoh beliau. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah minta kepada kita untuk memberikan A, B, C, D. Yang Nabi inginkan hanya mengikuti tuntunan beliau. Karena dengan mengikuti tuntunan dia bisa membuat kita selamat dunia dan akhirat. Dan kalau kita melihat dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya itu sendiri tentang kewajiban mengikuti Nabi, banyak. Contoh misalkan Nabi bersabda dalam surat Al-Ahzab, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Nabi itu ada panutan yang harus kita ikuti. Ayat tersebut menyuruh kita mengikuti beliau, bukan hanya dalam satu segmen, bukan hanya dalam masalah akhlak, bukan hanya dalam masalah muamalah, bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi yang paling utama mengikuti Nabi SAW dalam masalah akidah, keyakinan kita di dalam beragama, mengikuti tuntunan beliau bagaimana kita beriman, bertauhid, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Contoh di bulan Rajab, apa di antara bentuk tuntunan Nabi SAW di bulan Rajab? Tuntunan Nabi memuliakan bulan Rajab dengan ibadah yang kita biasa lakukan, bukan malah membuat ibadah baru. Satu ibadah yang tersebar di tengah masyarakat, dan ini sudah lewat ya. Ada yang kita kenal dengan istilah sholat di malam Jumat yang pertama di awal bulan Rajab. Terkadang kita sering dijawab begini, loh, sholat kok kita dilarang sholat? Bukankah sholat ini diperintahkan? Kita katakan iya. Tidak ada yang melarang antum sholat. Dalil tentang sholat jelas. Kita disuruh untuk sholat. Bahkan Nabi SAW ketika seorang sahabat yang bernama Rabi'ah datang kepada Nabi SAW membawakan satu baskom air untuk wudu. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal, minta sama aku kasih kepadamu. Kata Rabi'ah, aku tidak minta yang lain ya Rasulullah. Uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di dalam surga. Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, fa'inuni bikasratis sujud. Kau ingin kau bersamaku dalam satu surga, maka bantu aku dengan kau memperbanyak sujud. Pertanyaannya, apakah para sahabat, apakah Rabi'ah ketika disampaikan hadis ini kepada beliau, perbanyaklah sujud, kemudian beliau membuat sholat-sholat yang baru? Enggak. Tapi beliau mengamalkan sujud-sujud yang telah diajarkan. Apa itu? Dia mengamalkan sholat-sholat mengamalkan sholat sunnah. Sholat wajib tidak mungkin antum perbanyak ya. Gimana antum mau perbanyak sholat wajib? 17 rakaat. Tapi yang dianjurkan adalah memperbanyak sholat sunnah. Yang tadinya mungkin antum sholat malam di luar bulan Ramadan 3 rakaat. Karena pingin nih kumpul bersama Nabi dalam satu surga, anak mau tambah Ustaz, berapa? 7 rakaat. Foto, ahlan wasahlan. Oh, anak mau tambah Ustaz, berapa? 9 rakaat. Foto. Ustaz, gimana caranya supaya semakin besar kesempatan anak? Sholat malam, anak mau tambah sama sholat duha, silahkan 8 rakaat. Asal. Jadi ibadah sudah ada tuntunannya, sholat yang ada tuntunannya, bukan membuat sholat yang baru. Karena membuat sholat yang baru pada waktu tertentu, dikhususkan pada waktu tertentu, ingat, itu butuh dalil. Butuh dalil yang menopang. Makanya tolong diingat ini jamaah, dalam urusan ibadah, antum jangan bertanya tentang larangannya.
Tetapi antum bertanya tentang pensyariatannya. Karena hukum asal ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Paham maksudnya? Contoh, di fase Mekah, apakah Nabi berpuasa? Tidak. Karena belum ada tuntunannya, belum ada perintahnya. Ketika Nabi pindah ke Madinah, turunlah ayat tentang puasa Ramadan, baru Nabi berpuasa. Berarti sebelumnya puasa itu dilarang. Paham juga? Dilarang. Sama seperti sholat. Sholat diperintahkan pada tahun ke-10 kenabian. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nih. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Bulan Rajab kan itu kan? Betul? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah ini yang saya sampaikan juga. Banyak orang mereka itu mengagungkan Isra dan Mi'raj. Mereka merayakan Isra dan Mi'raj karena ini adalah hari yang mulia, hari di mana Nabi menerima perintah sholat. Padahal nilai yang paling utama dari Isra dan Mi'raj itu adalah dalam peristiwa itu Allah itu ingin menegaskan dirinya berada di mana? Di atas. Tapi kenapa Anda yang mengingkari Allah berada di atas? Kok Anda merayakan Isra dan Mi'raj itu? Apakah tidak kemudian perbuatan Anda menyelisih apa yang Anda yakini? Di satu sisi Anda merayakan Isra dan Mi'raj sebagai bentuk keyakinan ini adalah perintah sholat, hari di mana Allah menurunkan perintah sholat kepada Nabi, yang mana Isra artinya berjalan, di mana Mi'raj artinya naik. Sementara di satu sisi Anda meyakini Allah itu di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, ngapain Allah melakukan Isra dan Mi'raj? Ada logika, pakai logika aja. Tinggal Allah turunkan aja perintah sholat itu di Baitul Maqdis. Gak perlu kemudian Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Ini pelajaran yang paling penting itu di situ. Nah, Nabi enggak butuh semua itu. Yang Nabi butuhkan itu adalah tuntunan beliau kita ikuti dalam setiap ibadah-ibadah disyariatkan. Puasa ngikut beliau. Salat ngikut beliau. Ada orang bilang begini, "Ustaz, kalau sholat ngikut Nabi, terus kita nak ngikut mazhab, apakah ada salah?" Kita katakan, antum mau ikut mazhab, nggak apa-apa. Tetapi yang keliru itu, kalau antum membenturkan antara pendapat mazhab dengan dalil yang sahih. Karena secara nyatanya, para a'immatul madzahib, imam-imam mazhab itu, mereka berjalan di atas dalil yang mereka dapatkan. Mereka menjadikan pendapat itu sebagai pendapat mereka itu berdasarkan Jadi pada hakikatnya Imam Syafi'i punya mazhab sendiri, Imam Malik punya mazhab sendiri, Imam Ahmad punya mazhab sendiri, Imam Abu Hanifah, itu kan berdasarkan dalil. Kan ikut dalil. Ikut dalil di Al-Quran dan Sunnah. Bukan membuat kemudian mereka membuat pendapat tanpa ada dalilnya. Semua mereka itu berdasarkan dalil. Maka pada hakikatnya mengikuti dalil, mengikuti madhab itu adalah satu kesatuan. Tidak perlu dipertentangkan. Karena para a'imah itu juga mengikuti Nabi SAW. Kalau mereka tidak ngikut Nabi, terus ngikut siapa para imam madhab itu? Coba tuh buka kitab-kitab mereka. Nah, inilah yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak pola beragama yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Akhirnya ketika kita membelok, ya kita jauh dari tuntunan beliau, apa yang terjadi? Halak. Kita pun akan binasa. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan dua hal kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Sunnah ini harus berjalan bersama-sama. Kenapa demikian, Ustaz? Karena hadis itu fungsinya untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Contoh,
Antum ketika ingin sholat disuruh berwudu, antum dapati nggak bagaimana proses berwudu secara lengkap di dalam Al-Quran? Nah, yang Allah sebutkan hanya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apabila kalian ingin sholat, maka ya Nabi Allah mengatakan, maka basuhlah wajah-wajah kalian, maka cucilah tangan kalian sampai siku, kemudian basuhlah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Pertanyaannya dalam ayat itu disebutkan nggak tentang kumur-kumur dan istinsya? Disebutkan nggak tentang mencuci telinga? Nggak ada. Hanya Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Tidak disebutkan di situ pakai telinga. Tidak disebutkan kemudian tamatmud, istinsyak wal istinsar, tidak disebutkan. Kalau hanya berdasarkan ayat tersebut, berarti wudu antum hanya sebatas cuci muka, basuh tangan, kepala, sama kaki. Tidak ada kemudian menyela-nyela. Tidak ada kemudian berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari mulut dan hidung. Itu tidak ada. Dan tidak ada kemudian antum membaca doa selepas wudu. Betul atau tidak? Maka dua elemen itu harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hadis sunnah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Makanya antara sunnah Nabi dengan Al-Quran tidak mungkin akan bertentangan. Kalaupun kita dapati pertentangan, bukan hal tersebut yang bertentangan, tetapi pikiran kita, akal kita, dan ilmu kita yang belum sampai. Berarti harus belajar, harus ngopi. Tahu ngopi jemaah? Ngobrol perkara iman. Kita harus ngopi, ngobrol perkara hadir di majelis ini, biar ngerti, biar paham. Karena kalau ilmu agama hanya kita dapatkan dari bangku sekolah, sudah sedikit. Coba lihat anak-anak kita yang sekolah mungkin di sekolah negeri, berapa jam pelajaran agama dia dapatkan per pekannya? Hanya 2 jam. Itu pun 2 jam itu kan 2 jam pelajaran 1 kali 40 menit. Berarti 2 kali 40 hanya 80 menit per pekan. Dengan segudang permasalahan dalam agama, apakah cukup yang 4 kali sebulan itu pun belum dipotong gurunya nggak masuk? Efektif sekolah berapa bulan sih? 5 bulan. Ya, 5 bulan. Efektif sekolahnya 5 bulan. 5 bulan kita kali 4, 20. 20 ya, pertemuan. Setiap pertemuannya itu 2 jam pelajaran. Itu belum dipotong gurunya yang, karena kan ada guru itu wajib masuk sekian, nanti boleh libur sekian. Sudah gitu belum, nanti ketika masuk hanya guru mengatakan buka halaman sekian, ya silakan diringkas. Gurunya sudah gitu aja, sudah dijelaskan. Atau mau hanya mengandalkan itu, sudah selesai. Agama ini luas. Perhatikan masalah. Tapi para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis ini, para ulama menjelaskan kepada kita bagaimana beragama itu mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah disebutkan di dalam sebuah athar, yang mana athar ini diriwayatkan dari Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, ya, Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Ada seorang datang kepada beliau bertanya, "Ya Imam Malik, aku ingin melaksanakan ibadah haji. Dari manakah aku mengambil miqat?" Maka Imam Malik mengatakan, karena Imam Malik berada pada Madinah, pada saat itu berada di Madinah, maka sebagaimana yang kita tahu,
bahwasanya penduduk Madinah kalau ingin melaksanakan haji ataupun umroh, mereka mengambil mikot dari Bir atau dari Dzul Hulaifah, dan itu merupakan mikot yang paling jauh. Jadi mikot yang paling jauh itu adalah mikotnya penduduk kota Madinah, karena 400 sekian kilo dari Masjidil Haram. Berbeda dengan seperti Jufa, berbeda dengan Yalamam, berbeda dengan Zatul Irq, itu rata-rata jaraknya dekat. Ya, sekian kilo, ada yang 100-an, tapi mikotnya penduduk kota Madinah paling jauh, 400 sekian kilo. Antum bayangkan dulu Nabi berihram dari Bir Ali, jalan kaki, pakai pakaian ihram untuk pergi umrah ke Mekah. Kira-kira berapa lama itu di jalan? Dan bayangkan, kita saja yang kadang kalau naik bus 6 jam, naik kereta 2,5 jam, pakai pakaian ihram, banyak yang gerah. Banyak yang suka melanggar larangan-larangan ihram. Apalagi ini Nabi SAW berjalan kaki. Kalau yang punya kendaraan, naik kendaraan, itu pun minimal 1 minggu. Itu minimal kalau yang naik kendaraan. Kalau yang jalan kaki bisa sampai 15 hari jalan kaki. Untuk bayangkan tuh jalan kaki dari sekarang nih, dari Surabaya ke Banyuwangi gitu. Mungkin mau dites ya, Bang? Tes ilmu gitu. Ya kan? Biasanya kan orang kalau mau naik sabuk kan ada ujiannya. Nah, mungkin mau tes gitu kan? Jalan kaki. Lihat bagaimana medan. Nah, kata orang ini, wahai Imam Malik, bagaimana pendapatmu? Kalau aku mengambil mikot itu bukan dari Bir Ali, tapi aku mulai untuk bertalbiyah dari Masjid Nabawi. Jadi pingin mengambil permulaan ihramnya itu dari masjid. Karena banyak sekarang kita dapati kaum muslimin yang mereka itu, mohon maaf, keliru di dalam menetapkan mikot. Contoh, ketika kita naik pesawat dan ingin mengambil program umroh terlebih dahulu, maka dianjurkan kalau kita melewati Yalamlam, kita disuruh mikot di atas. Ada peraturan baru ya, dari sebagian pemuka agama di negeri ini, bahwasanya orang Indonesia boleh untuk mengambil mikot tatkala sudah mendarat di Jeddah. Maka kita katakan kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kita sudah melewati batas mikot. Karena ketentuannya, perhatikan, kalau antum berada di daerah sebelum mikot, maka antum harus mengambil mikot yang terdekat, paham? Tapi kalau antum berada setelah mikot, maka antum harus mengambil mikot pada daerah yang mendekati tanah haram. Kalau antum di dalam tanah haram, antum harus keluar ke tanah halal. Makanya kan kalau penduduk Mekah yang berada di tanah haram, maka dia harus keluar dulu ke tanah halal. Makanya ada yang pergi ke Jirona, ada yang pergi ke Tan'im untuk mengambil mikot. Nah, ini bagi mereka yang tinggal di tanah haram keluar. Tapi kalau kita di luar tanah haram, maka ikut mikot terdekat. Karena kita sudah melewati 5 mikot misalkan, maka ambil mikot yang paling dekat. Ternyata mendekat ke Tan'im, tidak ke Tan'im. Nah, masalah kita dari Indonesia ini sudah melewati, dan ini yang sering terjadi. Nah, sama dengan orang ini. Dia ingin mengambil mikot dari Masjid Nabawi, padahal dia belum melewati mikot. Maka apa kata Imam Malik? Jangan. Meskipun jarak Masjid Nabawi dengan Bir Ali itu tidak jauh, tapi Nabi SAW itu telah mencontohkan kita mengambil mikot di Bir Ali. Kalau sekiranya memang mengambil mikot dari Masjid Nabawi itu diperbolehkan, maka pasti Nabi SAW akan pertama kali melakukan itu. Karena Nabi pasti mengetahui keutamaan daripada masjid. Tapi Nabi tidak melakukan. Dan para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa dahulu ya Rasulullah, kenapa kita datang mikot dari Masjid Nabawi? Tidak.
Karena ketika beliau mengambil mikot dari Bir Ali, tentu itu merupakan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Bahkan subhanallah, kita dapati bukan dari Masjid Nabawi, bukan dari Bir Ali, sudah dari hotel itu sudah langsung mengambil mikot bertalbiyah, naik bus langsung berangkat tanpa mampir ke Bir Ali. La haula wala quwwata illa billah. Lihat, ketika tuntunan itu dilanggar, apa dampaknya? Antum salah mulai dalam mengambil mikot saja, maka akan berdampak kepada tawaf antum tidak sah, sa'i antum tidak sah, tahallul antum tidak sah, maka ibadah haji dan umroh pada saat itu tidak dianggap sebagai ibadah yang sah. Rugi gak? Rugi. Sudah rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, pulang-pulang ke Indonesia hanya dapat lelahnya, hanya sekedar dapat coklatnya. Ini sekedar jenengan golek coklat, wakeh, nang ampel wakeh aja, tinggal beli, percuma kan? Subhanallah. Lihat, satu tuntunan yang kemudian kita tinggalkan berdampak pada seluruh ibadah yang rusak. Sekarang, coba sudah berapa tuntunan Nabi yang kita tinggalkan selama ini? Dari kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Mulai dari puasa, mulai dari sholat, kemudian zakat, haji, umroh, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah tersebut. Ziarah kubur, berapa banyak ibadah yang kita tinggalkan tuntunannya. Berapa banyak yang kita tambah-tambah dalam ibadah tersebut. Islam itu sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Kalau sekira memangnya agama Islam itu harus selalu ditambah, tidak mungkin ayat yang Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum itu menjadi satu ayat yang menyebutkan Islam sudah sempurna. Kalau terus ditambah, berarti Islam itu belum sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna itu tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Contoh misalkan masalah safar. Dulu alasan safar itu, kenapa safar itu diperbolehkan, orang berpuasa itu dibatalkan, orang sholat boleh dijama dan dikosor, karena dulu orang berpuasa, orang yang safar itu penuh dengan kepayahan dan kelelahan. Betul atau tidak? Lelah. Bayangkan antum pergi safar dahulu, jalan kaki segala macam, naik onta, naik keledai dengan terik panas matahari. Sekarang safarnya gampang, naik kereta, apalagi keretanya cepat gitu kan. Surabaya, Jakarta belum ada. Kalau Surabaya, Jakarta ada kira-kira berapa jam ya? Seru kayaknya. Kayaknya pesawat gak laku tuh. Naik kereta, AC, naik bus, apalagi naik bus kan? Ambil bus yang apa istilahnya itu? Sleeper class, tinggal taruh kepala, tahu-tahu sudah sampai rumah makan, turun, ya, naik lagi, sudah sampai tempat tujuan, enak, tidak lelah. Tapi coba lihat, apakah dengan kemudahan transportasi, kemudian hukum yang berkaitan dengan seorang boleh membatalkan puasa dan menjamak dan mengqashar sholat itu hilang hukumnya? Tetap ada. Hanya sebatas pada tahap kalau memang tidak menjadikan kita lelah, silakan dan lebih baik tetap berpuasa. Tapi apakah kemudian boleh untuk tidak berpuasa? Tidak dilarang. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mengetahui tentang yang terjadi di masa yang akan datang? Yang tertilah, Allah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah yang menciptakan seluruh perbuatan, Allah yang menciptakan seluruh kejadian. Pasti Allah ngerti. Tapi itulah kasih sayang Allah kepada umat ini, tidak dihapus hukumnya. Dan itu menunjukkan sunnah Nabi itu luar biasa. Mudahnya. Saya sering dapati satu pertanyaan, dan ini pertanyaan ini nggak tahu ya, sering berulang-ulang kepada saya. Ustaz, apakah saya ketika safar kemudian mendapati waktu sholat Jumat saya harus seperti sholat Jumat? Subhanallah. Kenapa harus diulang-ulang pertanyaan ini? Antum dalam kondisi safar, jangankan Jumat, yang 4 aja disuruh kok. Apalagi sholat Jumat. Tapi kurang mantep, kurang mancep Ustaz kalau nggak sholat Jumat. Itulah syaitan.
menjadikan antum berpaling dari sunnah. Padahal afdolnya tidak sholat Jumat. Makanya coba lihat syaitan menjadikan kita terjatuh dalam satu pintu. Apa pintu syaitan yang sering digunakan kepada kita? Melupakan skala prioritas. Apa skala prioritas? Mengamalkan sunnah. Tapi kita dipalingkan dari mengamalkan sunnah. Namun kita disuruh untuk ragu-ragu dengan hal tersebut. Oh iya ya sih, kalau kan meninggalkan Jumatan itu 3 kali bisa keluar Jumatan aja. Padahal orang safar tidak wajib, namun dia tetap wajib sholat zuhur dengan menjamak dan mengqashar dengan sholat asar. Gampang. Itulah tuntunan Rasul. Sekarang coba lihat. Berapa banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan, kemudian akhirnya ibadah kita menjadi kacau. Itulah pentingnya sunnah. Makanya Nabi mengatakan di akhir hadis ini apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau mengikuti sunnahku, berpaling dari sunnahku, yang pertama dia bukan dari golonganku, dan yang kedua dia akan mendapatkan kebinasaan, rusak agamanya, jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang mati disuruh doakan, bukan disuruh berdoa. Kita disuruh doakan. Orang mati itu kita mintakan kepada Allah ampunan, bukan kita minta sama dia untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Itu orang mati belum dikubur, antum teriak pakai toa-toa, halo guys, apa kabar? Bisa jawab nggak? Ada bisa. Bisa jawab Melayu. Bisa jawab kamu semua orang Asia aja kan? Kemudian asar yang lain, pernah suatu ketika Sa'id ibn Musayyab, beliau mendapati ada seorang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Melakukan sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Ada yang menyebutkan bahwasanya orang ini dilihat oleh Sa'id bin Musayyab masuk masjid, dia melaksanakan yang pertama 2 rakaat untuk masjid, kemudian ada yang menyebutkan memang dia melakukan 2 rakaat saja untuk qobliyah subuh. Ternyata setelah 2 rakaat itu dia bangkit lagi untuk melaksanakan sholat lagi. Padahal dia tahu bahwasanya sholat qobliyah subuh yang rawatib itu hanya sebanyak 2. Maka setelah orang ini sholat, didekatilah oleh Sa'id bin Musayyib. Ditanyakan kepada fulan ini, ya fulan, kenapa engkau sholat lebih dari 2 rakaat? Maka si fulan ini mengatakan kepada Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bisolati. Apakah Allah akan mengadabku lantaran karena sholat? Maka kemudian Sa'id dengan cerdas yang menjawab, Allah tidak akan mengadabmu karena sholat. Sholat itu ibadah. Bagaimana ceritanya kemudian orang beribadah kemudian diadab oleh Allah Ta'ala? Tapi yang menyebabkan engkau diadab oleh Allah Ta'ala bukan lantaran sholatmu, tetapi karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah. Karena Nabi menyuruhnya sholatnya 2 rakaat. Lihat bagaimana 2 asar ini.
Yang satunya tadi meninggalkan mikot yang telah ditetapkan. Yang satunya meninggalkan sholat qobliyah jumlah yang telah ditetapkan. Kedua, ibadah disyariatkan. Satu, sholat. Yang kedua, mengambil mikot, ihram untuk haji dan umrah. Tapi ketika cara tuntunan yang dia lakukan bukan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, menyebabkan ibadah itu menjadi rusak. Oleh karenanya para ulama ketika menyebutkan syarat diterima ibadah itu, mereka katakan yang pertama, perhatikan masalah niat. Untuk siapa kita beramal. Dan yang kedua, cara siapa untuk kita ikuti. Seindah-indah ibadah yang kita lakukan, seindah-indah zikir yang kita buat, kalau zikir wirid tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka bagi kita adalah meninggalkan hal tersebut. Cukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa yang datang dari Nabi itu terlalu banyak untuk kita hafal dan amalkan. Wirid-wirid yang datang dari Nabi SAW terlalu banyak untuk kita hafal dan kita amalkan. Kenapa kita berpaling dari sesuatu yang sudah jelas, sahih, dalilnya jelas, nasnya jelas, dan kita lebih memilih kepada wirid-wirid yang tidak ada nas yang jelas terkait hal tersebut, bahkan mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama jangan buat sendiri. Urusan dunia apa? Antum ingin berkreasi, antum ingin buat rumah, atapnya di bawah, pondasinya di atas, mungkin tidak dimana. Tapi dalam urusan agama, kita punya koridor yang harus kita ikuti. Sedikit saja kita keluar dari koridor tersebut, menyebabkan kita berpaling jauh dari tuntunan Nabi SAW. Rusak itu. Rusak. Itulah yang kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada kalian berita tentang Al-Ghasyiyah, yaitu hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Hari di mana banyak wajah yang akan tertunduk lesu dan lemas, tertunduk takut. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka lesuhkan? Apa yang mereka kemudian khawatirkan? Kata Allah, amilatun nasibah. Wajah-wajah yang lesu itu adalah wajah yang tatkala di dunia dia capek, lelah ibadah, lelah melakukan ketaatan. Tapi tatkala dipaparkan ibadah-ibadah tersebut, tidak ada satupun yang diterima sama Allah. Dan diterima, ditolak semua. Antum bayangkan, buat satu laporan, satu proposal, antum begadang 1 bulan, tidak tidur, kopi terus standby di meja antum sampai mata antum bukan berwarna putih, berwarna coklat. Tiba-tiba antum ajukan proposal itu. Gimana perasaan antum? Posisi jadi partner juga. Ini seorang pistol tak tembak, kan gitu kan? Sama. Dilihatkan, aduh capek. Lalu Allah katakan, amilatun nasibah. Lelah ibadah, capek beribadah. Tasla darun hamiyah. Ternyata kelelahan mereka bukan berbuah surga, tapi menjadikan mereka masuk ke dalam api. Apa sebabnya? Ya itu tadi. Mereka menganggap ibadah yang mereka lakukan itu sudah benar. Mereka menganggap ibadah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Namun ternyata mereka jauh dari tuntunan, dan Allah pun mengadab mereka dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kita tidak mungkin kan ingin seperti itu. Maka itulah pentingnya kembali kepada sunnah, tuntunan Rasul. Kalau belum kita paham, pelajari. Kenali sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu adalah cara yang paling mudah beragama. Tidak ada cara beragama yang paling mudah kecuali apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Kenapa kita mencari yang ruwet sementara kita diberikan yang mudah? Gampang ibadahnya.
Oleh karena itu para jemaah sekalian, melalui hadis ini ya, kita disuruh untuk benar-benar mengenal seperti apa ajaran Nabi kita, agar ibadah yang kita lakukan selama ini dari sholat kita, puasa kita, zakat, haji, umroh, dan seluruh amal ibadah yang lainnya itu berada pada kebenaran dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini diberikan judul oleh penulis Subulus Syaiton, jalan-jalan syaitan. Apa saja jalan-jalan syaitan? Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Stay tune terus di channel kita Masjid Nurul Islam. Like, subscribe. Antum datang ngaji ke sini dapat kopi jamaah. Lihat bagaimana nih takmir, panitia berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Karena antum adalah tamu-tamu Allah, masya Allah. Ya, maka doakan para takmir, para panitia agar diberikan keikhlasan jamaah. Dan yang paling penting ustadznya jangan sampai libur. Itu paling penting. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.